kadang Allah ini memberikan kepada kita kelimpahan, namun akhirnya kita menyalahgunakan kelimpahan itu sehingga itu menjadi berhala bagi kita. Ini sih yang harus kita antisipasi. Bahwa hanya karena sebuah berhala, maka terjadi kehancuran daripada bangsa Israel karena bangsa Israel menuruh seluruh harapannya kepada bangsanya, bukan kepada Tuhan. Bagi kita kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, ya, yang menjadi satu ancaman bagi kita hubungan kita dengan Tuhan, maka sebaiknya kita harus bisa memilahnya, bisa menahannya, bisa menghindarinya, jangan sampai itu jadi satu ancaman atau jadi berhala bagi kita. Halo teman-teman, apa kabar? Aku harap teman-teman di rumah dalam keadaan yang sehat ya. Nah, sebelum kita memulai kegiatan diskusi kita, aku pengen nanya nih, pernah nggak kita melihat teman kita atau bahkan diri kita sendiri ini mencoba untuk menutupi sebuah kesalahan dengan sebuah pengakuan gitu? Oh, oke. Kalau aku boleh jawab, mungkin aku punya teman yang pernah melakukan hal seperti itu. Dia menutupi sebuah kesalahan, padahal teman-temannya sebenarnya udah pada tahu deh kayak gitu, tapi dia masih aja nutupin. Nah itu kalau sebenarnya dilanjutin atau maupun kita atau maupun siapapun lah ya, pasti ujung-ujungnya akan ketahuan dan itu nggak akan berakhir baik untuk nanti dia punya hubungan dengan temannya atau dengan ya yang lain-lain lah seperti itu. Nah, berarti dari jawaban Mbak Devins dan kita semua, aku yakin kita pasti punya teman atau bahkan diri kita sendiri pernah melakukan sesuatu untuk menutupi sebuah kesalahan. Iya. Ya, dan memang benar juga nih bahwa dalam hal seperti itu kalau kita sering lakukan nih, itu dampaknya akan begitu buruk dalam kerohanian kita gitu. Nah, sering hal-hal seperti inilah yang membuat kita akhirnya menjauh dari kasih Allah. Nah, di Alkitab juga banyak kisah yang bersentuhan dengan cara yang sering kita lakukan, yang akhirnya menjadi berhala dan sangat mengancam. Nah, kalau kita juga baca dalam Alkitab, terdapat kisah Rehabeam, di mana Rehabeam dan seluruh Israel akhirnya meninggalkan hukum Tuhan. Ini sebenarnya jadi pelajaran nih bagi kita nih, orang-orang muda, bahwa kadang Allah ini memberikan kepada kita kelimpahan, namun akhirnya kita menyalahgunakan kelimpahan itu sehingga itu menjadi berhala bagi kita. Ini sih yang harus kita antisipasi dan kita dapat lihat gitu dari pelajaran Salomo. Benar, setuju. Salomo dia jatuh di saat dia mendapatkan kelimpahan dari Allah. Nah, ini yang perlu kita antisipasi dalam kehidupan kita, khususnya orang-orang muda. Nah, sekarang aku ingin bertanya, apa yang harus dilakukan untuk terhindar dari kesalahan yang dapat mengakibatkan Allah murka? Nah, baik nih, ini pertanyaan menarik ya. Tapi jangan lupa kita harus perkenalan diri dulu nih, dimulai dari aku ya. Halo semuanya, perkenalkan, namaku Brigita dari Jemaat Salemba. Halo semuanya, nama aku Noel Malau dari Jemaat Salemba. Dan aku Devins Oliver dari Jemaat Salemba. Masih banyak keseruan yang lain, masih banyak pertanyaan. Tetap di Cornerstone Connection. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk menuntun kamu kepada Alkitab, agar kamu dapat melihat kisah besar Allah dan manusia. Jika kamu mencari firman Allah yang benar, Cornerstone Connection menyajikan Alkitab dan menantang kamu untuk menghubungkannya dengan kehidupan nyata kamu. Nah, sepanjang trialan ini, tema besarnya yaitu Raja-Raja dan Nabi-Nabi. Dan kita udah masuk nih ke pelajaran ke-6 dengan judul di sini Ancaman Berhala. Ayat intinya kita boleh buka sama-sama di Alkitab, mungkin juga di sekolah sahabat kita, di 2 Tawarik 12 ayat 1. Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaannya menjadi kokoh dan
kekuasaannya menjadi teguh. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa kerajaan yang megah dan kokoh tadi dapat bisa runtuh hanya karena sebuah berhala. Bener nih, keruntuhan kerajaan Israel yang dipimpin oleh Rehabeam ini sebuah contoh bagi kita untuk berhati-hati dalam bertindak. Karena kalau kita melihat bahwa keruntuhan tersebut itu terjadi karena raja itu sendiri bergantung pada kuasa dan kedudukan serta kekuatan bangunan yang dia miliki. Hingga akhirnya dia menaruh semua pengaruhnya kepada berhala. Nah, dari pernyataan itu ada sebuah kutipan yang pengen aku bagiin di Alfa dan Omega jilid 3 halaman 74 atau di Sekilas Cahaya. Nah, kedua-belas suku Yehuda dan Benyamin membentuk suatu kerajaan kecil di bagian selatan yang disebut Kerajaan Yehuda di bawah pemerintahan Rehabeam. Sedangkan 10 suku di bagian utara membentuk dan mengadakan pemerintahan sendiri yang terpisah yang dikenal sebagai Kerajaan Israel dengan Yerobeam sebagai rajanya. Begitulah ramalan Nabi itu mengenai terpecahnya kerajaan itu digenapi. Perubahan yang disebabkan Tuhan. Nah, kalau aku lihat di sini dan dari yang dibacakan oleh Bang Devins tadi, jika kita baca, kita dapat melihat bahwa hanya karena sebuah berhala, maka terjadi kehancuran daripada bangsa Israel karena bangsa Israel menuruh seluruh harapannya kepada bangsanya, bukan kepada Tuhan. Bener banget nih, menaruh harapan kita pada kekuatan manusia itu ternyata sebuah berhala juga. Belum lagi jika itu dilakukan secara berlebihan, sehingga itu menjadi pola hidup. Inilah yang harus kita perhatikan bersama-sama. Di akhir kesalahan Salomo kita lihat bahwa dia memberi hormat kepada patung dewanya yaitu Molok. Nah, aku juga ingin membacakan sebuah pepatah yang terdapat dalam sekolah sahabat kita, yaitu berasal dari Afrika Barat. Dikatakan bahwa orang yang berusaha berjalan di dua jalan akan merobekkan celananya. Dan teman-teman tahu nggak sih? Kita coba buka nih di Apakah Kamu Tahu di buku cornerstone kita. Apakah kamu tahu? Ibu Rehabeam adalah Naaman, seorang berkebangsaan Amon. Arti namanya adalah yang menyenangkan atau rasa manis. Namun tindakannya menentang Allah Israel yang benar sangat menjijikkan. Dia adalah salah satu dari sekian banyak istri Salomo yang memengaruhi Salomo untuk menyembah berhala. Karena dia adalah ratu dari kerajaan, Salomo mendirikan dalam kehormatannya sebuah patung untuk dewanya Molok. Molok adalah dewa yang kepadanya anak-anak seringkali dikorbankan. Hukum yang diberikan kepada Musa melarang bangsa Yehuda mempersembahkan anak-anak kepada Molok. Namun, Raja Salomo memperkenalkan Molok kepada bangsa Israel. Kuil Molok berada di sebelah luar Yerusalem yang bernama Gehenna. Gehenna atau pertama sekali disebutkan dalam Alkitab dalam Yosua 15 ayat 8. Dalam eskatologi Yahudi, itu adalah tempat yang berapi, di mana orang yang jahat dihukum pada hari penghakiman. Aslinya kata itu mengacu kepada sampah yang dibuang di kedalaman, lembah sempit di luar tembok Yerusalem di mana api terus menyala untuk memakan semua yang dibuang dan terus mengeluarkan bau. Itu juga adalah tempat di mana tubuh penjahat yang dihukum mati atau orang yang tidak layak untuk dikubur dibuang. Gehenna terkadang diterjemahkan sebagai neraka. Baik, jadi teman-teman dari buku Apakah Kamu Tahu tadi yang sudah dibacakan, suatu hal yang perlu kita dapati bahwa kesalahan terbesar Salomo adalah memperkenalkan dewa Molok kepada bangsa Israel. Dan bukan hanya itu saja, dia meminta seluruh bangsa Israel untuk menyembah dewa tersebut. Hal ini dilakukan oleh hasutan salah satu istri yang dia ambil dari bangsa Amori. Nah benar, karena hasutan itulah maka akhirnya Salomo menyembah berhala. Dan harus kita ingat nih, dalam Matius 6 ayat 24 dikatakan di sini, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ini dapat Matius 6 ayat 24 nih. Kita ingat. Oke, nah teman-teman, aku mau tahu nih pendapat dari kita semua teman-teman di rumah dan juga khususnya buat teman-teman aku yang di sini. Di buku, apakah pendapatmu? Boleh buka sekolah sahabat kita masing-masing. Oke, nilailah hal di bawah ini untuk maksud menilai mana yang penting bagi rata-rata remaja. Ya, ini untuk remaja. 1 paling penting, 10 paling tidak penting dari pernyataan di bawah. Oke, boleh, mungkin Rahel boleh jawab. Nah, dari aku sendiri mungkin yang paling penting bagi remaja itu nilai yang bagus ya. Nilai yang bagus untuk kita sekarang, para remaja. Nah, mungkin untuk yang ke-10 atau yang paling kurang,
atau paling tidak penting mungkin rendah stres, karena sebagai remaja mungkin kita masih masih happy gitu ya. Iya, benar-benar. Oke, nah jadi sekarang untuk beberapa topik-topik kita pada hari ini kita sudah diskusi, namun sepertinya masih ada yang kurang nih. Iya, mending langsung kita diskusikan aja sama Pak Pendeta Beni. Oke teman-teman, pertanyaan masih banyak juga yang ingin didiskusikan. Jangan kemana-mana, tetap di Cornerstone Connection. Kembali lagi di Cornerstone Connections. Baik teman-teman, bersama kita sudah ada Bapak Pendeta Beni Tambunan. Shalom Pak Pendeta. Shalom Pendeta. Nah untuk itu kita langsung saja diskusi bersama Pak Pendeta. Baik Pak Pendeta, untuk pertanyaan yang pertama, melalui cerita dari sahabat ke-6 ini yaitu Rehabeam, menurut Pak Pendeta apa yang menjadi poin penting? Iya, yang kita lihat di sini bahwa terlalu dekat dengan orang-orang, bahkan juga sampai menikah dengan orang-orang yang memang tidak menyembah Allah dengan baik, maka biasanya kebiasaan lama mereka itu akan kembali lagi pada Allah mereka. Ya, mereka kembali lagi. Jadi kita diingatkan bahwa tidaklah mudah bagi seseorang untuk meninggalkan kepercayaannya, meninggalkan Allahnya, meninggalkan kebiasaannya, kemudian masuk kepada kebiasaan baru, tapi kita sendiri tidak kuat dengan apa yang kita miliki. Ya, saya kasih contoh misalnya seseorang yang biasa untuk melakukan hal yang tidak baik, gitu ya. Kalau dia menikah atau punya teman yang baik, maka kalau temannya baik katakan jangan lu, nggak bagus tuh, nggak bagus. Kalau temannya selalu ingatkan, maka dia juga akan menghindari hal-hal yang tidak baik itu. Tapi kalau temannya biarin aja, ya lu sekali-sekali, ya nggak apa-apa lah sekali-sekali, ya nggak apa-apa sekali-sekali, lama-lama jadi sekalian. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu mempengaruhi. Jadi pelajaran dari Rehabeam kita dapatkan pada saat ini bahwa apapun itu kalau memang kita sudah mempercayai pada Tuhan, maka berjalanlah bersama dengan Tuhan dan cari teman, cari lainnya yang bisa menguatkan kita untuk tetap berjalan juga bersama dengan Tuhan. Kita langsung ke pertanyaan kedua nih. Kan tadi dibilang nih, berhala itu bukan hanya seperti pada zaman Salomo pada saat itu Rehabeam menyembah itu. Sekarang ini apa saja sih berhala yang dilakukan saat ini Pak Pendeta? Berhala zaman now. Iya, berhala zaman now. Menurut kamu apa? Ya menurut aku dari simple aja ya handphone lah ya. Handphone ya. Sekarang ini handphone enggak lah ya. Kalau nggak ada internetnya nggak apa. Iya juga. Handphone dan wifi lah. Internet berarti. Iya, karena sekarang kan di mana-mana ya nggak usah, jangan sampai tidur juga tangan kita masih gini kali. Aduh. Iya sih. Ya, iya. Apalagi sekarang apa tuh yang Gozali. Oh ya. Ya, NFT itu yang apa? Dia dapat Uang. semuanya dapat uang begitu banyak. Sampai sekian miliar itu ya. NFT. Iya, foto selfie. Iya. Selfie kan tuh dibiasain, terus ada orang juga yang masukin semuanya. Iya. Kan jadi satu apa? Orang dilihat dia bisa kayak mendadak segininya, orang banyak ikut-ikutan. Sampai sekarang foto KTP-nya juga difoto dimasukin. Ya. Bahaya. Jadi satu kebiasaan itu jadi satu dewa, satu hal yang berbahaya bagi dirinya. Dia nggak tahu ntar KTP-nya digunakan untuk orang lain, orang buat jahat dan lain sebagainya. Jadi segala sesuatu yang menurut kita itu ancaman bagi kita, kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, ya, yang menjadi satu ancaman bagi kita, hubungan kita dengan Tuhan. Maka sebaiknya kita harus bisa memilahnya, bisa menahannya, bisa menghindarinya, jangan sampai itu jadi satu ancaman atau jadi berhala bagi kita. Apapun itu ya, apapun itu. Saya waktu SMA punya teman ya, orang berada, maksud saya soal uang nggak masalah bagi dia. Wah, dia tuh dengan baju, ya, berada baju. Kita pokoknya buka
buka tempat belanja, pergi sana beli baju. Pas cepel hari Sabat hotel cepel ya, masuk, beli mana? Itu masih gua taruh di ini, di lemari. Ya. Lemari kata mamanya memilih bajunya, baju baru semua yang orang seperti dia jadi dewakan kalau baju dengan satu model baru. Ada orang yang sepatu ya, wah sepatu baru. Ada orang tas ya, tas. Kalau tas itu apapun, saya baca ada artikel merek terkenal keluarkan produk baru ya, besok bukanya dia sudah ngantri dari sudah kemarin antri dan pasang tenda di situ, ambil nomor, ambil nomor, banyak ambil nomor gitu. Jadi itu sudah sampai sebegitu. Jadi kan sudah berbahaya bagi diri. Jadi kita harus membatasi jangan sampai itu jadi dewa kita, jadi hal yang sangat kita, kalau nggak ada ini seolah-olah dunia ini sudah hancur dan sebagainya. Ya, jadi itu yang harus kita hindari, jangan sampai kita masuk ke ranah seperti itu. Ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana seorang, boleh dijelaskan lebih ini lagi pendeta, bagaimana seorang khususnya orang-orang muda dapat keluar dari berhala zaman now itu? Iya, tidak bisa dipungkiri kita harus juga aktif dengan digitalisasi sekarang. Yeah. Ya, semua kan sekarang serba digital. Ya, semua serba digital. Kita mau apapun semuanya ya. Kalaupun apa semuanya tinggal makan apa sih, mau makan apa tinggal cari mesen ya, mau pergi kemana tinggal apa, kita mau kemana nih liburan, udah hotel semuanya bisa udah booking sekarang, apa semuanya serba digital. Orang juga jualannya sudah serba digital ya. Buka semuanya, masukin ke sosial media, semuanya serba digital. Kita juga jangan sampai ketinggalan seperti itu. Benar. Tapi juga kita jangan jadi konsumen untuk itu. Jangan sampai konsumen sebenarnya. Kalau bisa memang kita yang memang kita menghindari hal-hal seperti itu, jangan sampai kita ini jadi kayaknya kalau nggak ada ini kita nggak bisa ngapain ya. Kalau nggak ada, ya. Jadi hindari hal-hal yang sampai membuat kita menjadi apa ya? Jadi berhala tadi itu, ya. Jadi berhala itu dengan cara ya batasi. Kalau itu pengetahuan, yang memang harus kita harus kembangkan gitu ya. Kita harus kembangkan dari satu tahapan ini karena digitalisasi sekarang sudah meningkat ke tahapan seperti ini ya, kita harus ikuti. Kita bisa belajar untuk itu ya. Kita belajar untuk itu. Tapi kalau itu sampai menjadikan kita itu segala sesuatunya, ya kita harus menghindarinya. Jadi jangan sampai kita mentok di situ apa semuanya. Apa ya sekarang ya? Contohnya games ya. Kalau dulu kan games orang sampai sekarang games sudah dibikin pertandingan, e-sport ya. Ya. Jadi semua sudah serba nikahnya ya. Ya tapi kalau sampai itu membuat kita segalanya ya kita harus menghindari. Jangan sampai nggak tidur, ya nggak makan. Ya, saya tahu sampai 2 hari 2 malam dia di dulu masih warnet. Dulu masih warnet karena HP belum begitu banyak kan. Di warnet dia main sampai orang tuanya datang, anak saya gini, loh ini gimana gitu. Jangan sampai seperti itu. Jadi hindari kalau memang itu sudah jam tidur ya kita juga harus jaga kesehatan kita harus tidur. Ya kalau harus makan kita harus juga makan makanan yang baik dan lain sebagainya. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak Pendeta, mengapa dari penyembahan pada berhala ini konsekuensinya adalah kejatuhan? Iya, jelas sekali bahwa kalau kita sudah masuk ke dalam satu yang kita anggap berhala misalnya ya, dalam satu hal yang tadi sudah kita katakan games itu ya, yang sampai dia nggak makan, nggak tidur, nggak apa semuanya hanya untuk itu kan otomatis sudah satu kejahatan. Jadi kita harus tahu mana sampai batasan. Kalau nih, aduh saya udah mulai sakit nih, harus makan. Kita jam makan harus makan, jam tidur harus tidur. Jam memang kita gunakan untuk saya tidak katakan jangan main game, saya tidak juga. Boleh main ini ya, tapi jangan sampai itu jadi sepanjang hari itu sampai tidak melakukan apa-apa sama sekali. Baik, tak terasa diskusi kita sudah ingin berakhir Pak Pendeta. Mungkin Pak Pendeta bisa memberikan 1-2 kesimpulan untuk teman-teman di rumah, serta doakan kami juga. Iya, kepada semua orang-orang muda dimanapun pada saat ini berada, pelajaran kita pada saat ini memberikan pada kita bagaimana bangsa Israel
di bawah pimpinan Salomo, kemudian Salomo punya anak-anak, kemudian itu menjadi pecah dua, dan pada waktu pecah dua juga satu sudah beralih kepada berhala, ya, yang awalnya hanya biasa-biasa, dianggap hal yang biasa dengan berhala-berhala yang ada, tapi akhirnya itu menjadi satu ancaman yang sangat berbahaya bagi semua orang-orang muda dimanapun pada saat ini. Apapun itu yang membuat ancaman hubungan kita dengan Tuhan, maka sebaiknya kita menyadari diri kita menghindari itu, dan kita kembali kepada jalan kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Oke, kita berdoa. Bapa di surga, kami terima kasih karena Tuhan telah bersama-sama dengan kami. Terima kasih karena pelajaran pada saat ini. Biarlah pelajaran ini merupakan satu kekuatan bagi kami untuk kami terus berhubungan dengan Tuhan, dan Tuhan juga menjauhkan dari kami segala hal-hal yang menjauhkan hubungan kami dengan Engkau. Memberkati semua orang-orang muda dimanapun mereka berada, berkati dalam kehidupan sehari-hari, dalam segala kebutuhan mereka, juga dalam pendidikan mereka, demikian juga dalam kesehatan mereka. Yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Ampuni dosa kami berdoa dalam nama Anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Itulah pembahasan pelajaran Cornerstone kita sepanjang pelajaran ini bersama sahabat-sahabat studio ini dan juga Pendeta Beni. Terima kasih Pendeta. Semangat terus dalam mempelajari Alkitab. Buatlah sebuah komitmen untuk membaca Alkitab ini dari halaman ke halaman, dan lihatlah apa yang terjadi di sana. Banyak janji dan pengharapan yang Tuhan tulis buat kita semua. Terima kasih sahabat Top Channel yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.